Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Jumpa lagi bersama saya di Lesehan Cak Fir. Nah, ngecek-ngecek Instagram gitu ya. Ternyata di Instagram itu ada pertanyaan yang terlewatkan. Dan pertanyaannya sangat unik sekali. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan istri selesai dari haid dan belum sempat mandi besar, boleh nggak kira-kira mereka itu langsung berhubungan suami istri dengan suaminya tentunya gitu ya? Maksudnya boleh jima nggak gitu? Jadi kalau belum mandi tapi sudah selesai nih, sudah selesai haidnya gitu ya, haidnya udah selesai, darahnya sudah terhenti, boleh nggak langsung melakukan hubungan jima dengan suaminya? Nah, saya pengen ngejawab nih, tapi nggak mungkin dong jawabannya adalah jawaban dari saya pribadi. Karena kenapa? Kita harus menukil dari pendapatnya para ulama melalui dalil-dalil yang terperinci. Nah, ini namanya fikih gitu ya. Baik. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbicara tentang i'tizalun nisa fil mahid. Artinya menghindari wanita dari berhubungan ketika sedang mereka dalam masa haid gitu ya. Ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Mereka itu bertanya kepadamu tentang mahid, wanita-wanita yang haid. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa adza, bahwasanya haid itu adalah penyakit, sakit begitu. Fa'tazilun nisaa fil mahidhi, dan maka hindarilah, jauhilah wanita ketika mereka sedang haid. Maksudnya menjauhi ini apa? Maksudnya adalah jangan berhubungan badan dengan mereka. Wala taqrabuhunna, janganlah kamu menjima mereka, hatta yathurna, jangan dekati mereka sampai mereka itu bersuci. Nah, disinilah ternyata titik perbedaan para ulama gitu ya. Ini kalau kita buka dalam tafsir Ayatul Ahkam, ini sebenarnya rangkuman fikih ya dari ulama-ulama madhab. Di sana dikatakan bahwasanya para ulama ini berbeda pendapat tentang kata tohir gitu ya, kata apa namanya yathurna dalam Al-Quran itu apakah maknanya adalah selesai bersuci, maksudnya mandi janabah, atau ketika masa terputus dari darahnya terputus begitu ya, artinya sudah tidak keluar darah lagi. Dalam hal ini maka para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Apakah wanita yang sudah selesai haidnya itu boleh melakukan jima dengan suaminya atau tidak? Ini terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dikatakan di sana, fadhahaba Abu Hanifata ila annal murada bit-tuhri inqita'ud dam. Maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya maksud dari tuhrun atau bersuci dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 itu maksudnya adalah inqita'ud dam, yaitu artinya adalah darah yang sudah terhenti gitu ya. Kalau darah sudah terhenti maka otomatis si wanita boleh, maka jazalir rajuli ayyata'aha qoblal ghusli, maka boleh bagi laki-lakinya, bagi suaminya itu untuk menjimaknya itu meskipun dia belum mandi besar gitu ya. Kalau kita ya seperti mandi janabah itu sudah. Tapi di sini dilanjutkan oleh beliau, illa annahu idza inqata'a damuha li aktsaril haidi wa huwa asyaratu ayyamin jaza wat'uha qoblal ghusli. Maka beliau mensyaratkan, apa syaratnya? Ya harus kalau darahnya terhenti setelah 10 hari. Itu ya. Wa in kana inqita'uhu qabla al-'asharah lam yajuz hatta taghtasila aw yadkhula 'alaiha waqta sholatin. Kecuali kata Imam Abu Hanifah, kalau darahnya terhenti sebelum 10 hari gitu ya, maka enggak boleh bagi suaminya itu untuk menjimaknya gitu ya, hatta taghtasila, sampai si istri ini melakukan mandi besar, gusel, au yadkhula 'alaiha waqta sholatin. Ya, otomatis kalau sudah masuk waktu sholat, si wanita harus sholat, dan untuk bisa melaksanakan sholat otomatis dia harus mandi janabah atau mandi besar terlebih dahulu. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, di mana Imam Abu Hanifah mengatakan
Kalau darahnya terhenti di hari ke-10 itu maka baru boleh. Tapi kalau sebelum hari ke-10 maka sudah tidak diperbolehkan dan harus mandi besar terlebih dahulu baru bisa melakukan jima gitu ya. Ini Imam Abu Hanifah. Wa dhahabal jumhur, nih pendapat kedua, wa dhahabal jumhuru. Siapa jumhur sini? Ya. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya mayoritas. Siapa mayoritas ini? Yakni Malik, Syafi'i, wa Ahmad. Ya, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Ahmad. Dalam hal ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah ila anna tuhra alladhi yahillu bihil jima'u huwa tathiru bil ma'i wa tathiru bil ma'. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan tuhr, dengan bersuci dalam Al-Qur'an itu adalah yaitu mandi bersuci dengan air, katuhuril junubi, seperti halnya mandinya orang yang junub, wa annaha, bahwasanya gitu tidak dihalalkan bagi mereka sekalipun darahnya sudah terhenti, darahnya sudah terputus, tidak boleh melakukan jima sampai sebelum mereka melaksanakan yang namanya mandi besar atau mandi seperti halnya mandi janabah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Tawus wa Mujahid. Mereka berpendapat ila annahu yakfi fi hilliha an taghsila farjaha wa tatawadda'a lis-shalah. Mereka mengatakan bahwasanya cukup bagi mereka ini kalau memang sudah selesai terputus darahnya, ya sudah tidak terhenti darahnya, sudah enggak keluar lagi darahnya, maka boleh bagi mereka ngapain? Untuk melakukan jima ini cukup mencuci kemaluannya, kemudian wudu sebagaimana wudunya orang yang mau sholat. Itu sudah diperbolehkan. Ini pendapat yang ketiga. Apa yang menjadi sebab ikhtilafnya mereka? Tadi sudah kita katakan, penyebab ikhtilafnya mereka adalah ayat wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dalam Al-Baqarah ayat 222 dikatakan bahwasanya jangan kamu mendekati mereka, wanita-wanita yang haid itu, sampai mereka bersuci. Nah, kata yathurna di sini itu yang menjadi perbedaan di antara para ulama. Nah, dalam hal ini penulis, yakni Imam Muhammad Ali As-Sobuni, kemudian beliau mencoba melakukan tarjih. Karena kenapa? Beliau melakukan tarjih di sini supaya itu adalah pilihan beliau, gitu ya. Apa yang beliau tarjih? Yang ditarjih oleh beliau adalah pendapat kedua. Ya. Dikatakan di sana aku luma dzahaba ilaihil jumhur huwal arjah. Aku berpendapat, kata Imam Ali As-Sobuni dalam kitabnya Ruwaiul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, beliau mengatakan bahwasanya pendapatnya jumhur, pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya harus mandi besar dulu, itu adalah arjah, itu adalah yang paling benar, paling mendekati kepada kebenaran. Li'anna Allah Ta'ala qad 'allala dzalika, karena Allah sudah memberikan sebab-sebabnya. Karena enggak mungkin telah suci mereka dari hadas besar kecuali mereka bersuci. Ini logikanya. Nah, ini logika yang diambil oleh Imam Ali As-Sobuni, dan inilah yang menjadi pendapat beliau ya dari 3 pendapat yang dikemukakan oleh para ulama-ulama salafus sholih. Barangkali ini jawaban saya. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin melanjutkan atau memberikan pertanyaan kepada kami, silahkan langsung layangkan pertanyaan Anda di mana? Di sini. Ya, di nomor WhatsApp itu, kemudian ada juga di Instagram kami gitu ya. Atau bisa langsung tulis di bawah di kolom komentar. Selanjutnya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.